Pemirsa, kali ini kita menyusuri ya jejak-jejak peradaban leluhur kita. Terutama memang banyak sekali sejarah di tengah-tengah masyarakat kita yang berbalut kisah-kisah misteri, pengalaman mistis, pamali, dan legenda-legenda yang ada. Bahkan bisa jadi sandiwara radio pun turut mempengaruhi berbagai nama-nama situs yang ada di lereng gunung ini. Bagaimana yang akan kita datangi ya, itu ada batu memiliki seperti kursi ya, dan masyarakat percaya bahwa itu seperti tempat pertapaan Arya Kamandanu. Nah ini, coba kita telusuri bersama-sama ya. Jadi suasananya agak licin ya, baru saja hujan, kabut juga sangat tepat. Alam yang begitu indah dan romantis ini dahulu pernah kemungkinan diduga juga dalam kisah legenda di lereng Gunung Arjuna ini, tempat kemudian Arya Kamandanu dan Meisin memadu kasih. Jadi memang dikisahkan ya berlatar belakang runtuhnya kerajaan Singosari dan awal berdirinya kerajaan Majapahit antara rentang tahun 1292 sampai masa-masa Raden Wijaya ya tahun 1309, dan kisah novel tentang Arya Kamandanu ini ditulis dan sangat populer memang pada tahun awal 90-an. Yang karya Estijab ini ternyata tidak lekang oleh waktu gitu ya. Kisah dalam judul Tutur Tinular ini senantiasa diingat oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat, tokoh-tokoh fiksi yang ada di dalam novel ini seakan-akan tokoh sejarah yang hidup bersama kemudian tokoh-tokoh sejarah seperti Kertanegara, Jayakatwang, kemudian Ronggolawe, Nambi, Sura, termasuk Dia Wijaya. Coba kita susuri ya hutan-hutan ini. Jadi ini mungkin jejak hewan ya yang memakan nangka ini ya. Nah ini memang banyak hewan sekali di sini, terutama tupai dan monyet juga banyak di sini. Jika kita menyusuri hutan ini ya, yang memang satu kompleks dengan makam Sunan Pangkat ini memang ada jejak-jejak semacam tangga atau struktur punden berundak-undak ya sampai ke bawah sana. Kemungkinan ini adalah jalur kuno sebagaimana ada yang ada di gunung-gunung, lereng Gunung Welirang, Arjuna, Penanggungan, dan Anjasmara. Banyak kita temukan struktur ya, struktur berundak-undak. Jadi seperti ini ya, ada semacam batu yang kemungkinan ditata oleh para leluhur kita waktu itu. Dan salah satu kemudian sesi jalur ini tertutup sampah karena memang banyaknya pengunjung yang ada di kompleks Sunan Pangkat ini, dan sebagian memang ruas jalan atau lokasi memang untuk pembuangan sampah, tidak ada lokasi yang lain karena ini jauh dari manapun ya. Coba kita teliti ya, kita telusuri ya. Jadi jalanan agak kotor dikit. Rahayu, 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 wong wilayah Sekaring Jagat, bawono lagi Sekaring Kacang, Sekaring Mayang, Mbah Putri Sowan ya. Jadi di sini semacam ada batu yang menyerupai semacam sandaran seperti tempat duduk raksasa, dan masyarakat memang mengenalnya sebagai
batu tempat bertapanya Arya Kamandanu. Mungkin kamera bisa meneliti sekitar batu ini, dan memang batu ini berada di tebing. Akan bisa, kalau memang dahulu ya pada masa lalu pohon-pohon ini tidak tumbuh banyak, itu pemandangan dari bawah ini bisa terlihat dari atas batu ini ya. Bahkan kemungkinan ibu kota kerajaan Majapahit tepat lurus yang ada di sana, yang ada di kota Trowulan, itu bisa terlihat dari batu ini. Dan batu ini sangat luar biasa sekali, sangat besar. Diduga memang peninggalan peradaban megalitik dan terus kemudian dilestarikan pada masa peradaban kuno ya, Hindu-Buddha, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Karena memang di samping dari batu besar atau batu tempat duduk Arya Kamandanu ini ada tangga. Jadi kita lihat ini ada tangga batu ya. Nah itu, dan ada semacam gerbang batu. Coba lihat. Jadi kita akan melanjutkan penelusuran kita. Di sini ada tangga batu. Nah ini kita akan turun dikit, dan ada gerbang batu yang ada di bawah sana ya. Nah ini batu-batunya juga cukup unik dan cukup antik gitu ya, dan luar biasa sekali. Nah, jadi di sini memang ada memanjang gitu ya, memanjang. Ini ada struktur tangga batu ya, tangga batu, semacam struktur punden berundak-undak gitu ya, tangga batu. Dan ini terus kita memanjang sampai sana. Mungkin kamera bisa di sini saja, nanti saya ke sana ya, akan menunjukkan sisi kiri dan kanan memang ada semacam gerbang batu gitu ya. Nah ini terutama memanjang sampai sana. Nah ini. Nah, jadi batu-batunya bahkan sebagian itu sangat besar sekali. Ya, sebagian sangat besar yang memungkinkan dahulu itu masyarakat bergotong royong, karena gotong royong adalah jiwa dari masyarakat Nusantara ya. Dan itu ada gerbang batu yang ada di sana, dan terus ini memanjang, diduga sampai kemudian pemandian air panas yang ada di bawah ini. Jadi jejak peradaban kuno ini memang berada di lereng ya, lereng sebuah bukit atau bukit Kerapyak, bagian dari Gunung Welirang yang berada di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan jika kita kembali bahwasanya cerita gitu ya, Arya Kamandanu dalam novel Tutur Tinular karya S. Tijab, itu awalnya itu memang utusan Mengki gitu ya. Dalam novel tersebut Mengki, tokoh sejarah, itu menghadap Prabu Kertanegara mengirimkan surat dari Kublai Khan agar Singosari tunduk di bawah kekuasaan dinasti Yuan Mongol Tiongkok. Namun kemudian Kertanegara melukai Mengki wajahnya gitu ya, memotong telinganya dan mengusir ke negaranya, bilang sama rajamu Singosari tidak sudi dijajah oleh Kaisar Mongol. Sehingga kemudian utusan Mengki ternyata secara diam-diam ketika mendengar seorang empuh yang sangat mumpuni dalam pembuatan pedang yang dikenal Empuh Ranubaya, tokoh fiksi dalam kitab Tutur Tinular ya. Dalam cerita Tutur Tinular, salah satunya tokoh fiksi adalah Empuh Ranubaya. Ini secara tipu muslihat diculik, dirantai tangannya dan kakinya, dibawa ke negeri Tiongkok, dibawa ke depan Kublai Khan untuk membuat pedang. Sehingga di Tiongkok Empuh Ranubaya itu membuat pedang yang sangat besar dan sangat kuat, mampu menebas pedang 10 jadi patah semua gitu. Sehingga kemudian pedang ini diberi nama pedang Naga Puspa. Namun kecemburuan para pejabat tinggi kerajaan yang ingin memiliki pedang tersebut dan membunuh Empuh Ranubaya, sehingga kemudian pedang tersebut dititipkan oleh kepada dua pendekar ya, yang itu Losisan dan Maisin. Dua pasangan pendekar ini dititipi pedang Naga Puspa, sehingga kemudian harus melarikan diri dari kejaran para petinggi kerajaan yang ada di Mongol, yaitu Kublai Khan yang dinasti Yuan Tiongkok. Ini kemudian tidak sengaja terdampar di Pulau Jawa. Di Jawa juga dikejar-kejar oleh para pengikut gelang-gelang ya, termasuk Sambi, termasuk kemudian Empu Tong Bajil. Ini tokoh-tokoh fiksi juga. Sehingga kemudian Losisan ini terkena ilmunya Empu Tong Bajil, itu kemudian mangkat atau meninggal. Sehingga kemudian Maisin suatu pada masa tertentu bertemu dengan Arya Kamandanu, menjadi istri dari Arya Kamandanu. Tapi kemudian karena Arya Kamandanu ini memiliki kakak yang tidak baik gitu ya, ini kemudian melakukan hubungan tidak senonoh dengan Maisin, kakaknya Arya Kamandanu, dikenal dengan Arya Dwi Pangga, sang penyair berdarah. Nah ini salah satu kemudian sesi dari karya S. Tijab ini. Sehingga kemudian Arya Kamandanu dan Maisin ini mewarisi pedang Naga Puspa dari ciptaan atau karya dari Empuh Ranubaya. Empuh Ranubaya sendiri sebenarnya sahabat karib dari ayah Arya Kamandanu ya. Nah di sini. Nah, coba kita teruskan perjalanan. Mungkin karena kondisi alam yang tidak mumpuni ya dan licin, kita mungkin kembali saja gitu ya.
Dan jadi kemudian Arya Kamandanu setelah menjadi pendekar sakti mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit, mengabdikan diri kepada Sang Rama Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana, karena Kertarajasa Jayawardhana ini memerintah Majapahit antara tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Jadi memang cerita ini gitu ya, cerita tutur tinular keberadaan Arya Kamandanu, Pedang Naga Puspa, termasuk Empuh Ranubaya, Maisin, ini seakan-akan bagi masyarakat, sebagian masyarakat ini dianggap satu kesatuan tokoh sejarah atau tokoh historis bersama tokoh-tokoh sejarah lainnya seperti Sang Rama Wijaya, Nambi, Kuti, Panrombolawe, Kertanegara gitu ya. Coba kita sebenarnya kita kembali lagi ke batu pertapaan atau batu kursi pertapaan Arya Kamandanu. Jika kita lihat memang di bawahnya ini seperti malah mirip perahu ya, malah mirip perahu. Dan semacam ada apa namanya, haluan ya, haluan, karena perahu itu bagian ada haluan, ada buritan, ada dek kapal yang ada di atas, dan ini mirip seperti haluan ya, haluan dari kapal itu. Coba kita naik ke atas lagi. Sangat luar biasa sekali memang di alam kita itu ya, kelestarian budaya dan berbagai macam peninggalan-peninggalan mungkin memiliki makna-makna ya. Keberadaan batu seperti kursi tepat di bibir jurang dan sepanjang sejarah terbentuknya maupun hingga saat ini mungkin puluhan juta tahun silam ini tidak jatuh ke bawah, tidak longsor ke bawah. Bahkan mungkin batu ini sebagai tanda kalau ada bencana besar seperti gempa bumi atau letusan gunung Welirang ini, mungkin batu ini sudah jauh berada di bawah sana terguling-guling. Jadi batu ini tetap menancap di pinggir jurang ini dengan aman. Ini menandakan pola-pola dan jejak-jejak bencana di masa lalu, dan termasuk kemudian berbagai macam cerita legenda, sejarah dan kerajaan Majapahit ini kita coba bedah dan kita pecahkan gitu ya. Nah, termasuk situs-situs seperti ini. Luar biasa sekali ya, batunya sangat besar sekali ya. Nah, ini yang saat ini juga berlumut ya. Jadi malah mirip seperti kursi bersandar ini ya, malah mirip seperti kursi bersandar. Dan semoga kemudian tetap ya ada penanganan dari segi sampah, dari segi kebersihan, dari segi kelestarian hutan. Ini ada solusi integral dan komprehensif dari kita semuanya. Semoga berbagai macam situs ini tetap lestari dan aktivitas kita untuk mempublikasikan berbagai macam tinggalan budaya dan sejarah tetap bermanfaat